Oke. Ngomong-ngomong tentang gaming, kan lu sebenarnya kan awalnya sebelum bukan gaming kan? Iya. Nah itu di awal itu emang lu sengajain pengen punya pekerjaan menjadi seorang YouTuber? Apa sebelumnya tuh lo pernah kerja di kantor atau gimana gitu? Jujur gue nggak pernah kerja di kantor, tapi hampir kerja di kantor, tapi ya gue nggak pernah kerja sama sekali. Jadi gini, waktu itu mau kerja di kantoran. Cuman gue nggak dapet izin dari orang tua karena gini, orang tua kan kakak gue semuanya udah pada sibuk, udah pada kerja di luar kota gitu kan. Terus tinggal bokap sama nyokap gue. Bokap gue juga udah waktu itu lagi sakit-sakit juga, nyokap gue juga udah sama-sama tua lah ya. Kalau anaknya kerja, dan gue kan jurusan gue akuntan. Lu akuntan? Akuntan, dan akuntan itu kan lebih spesifik lagi, ada macam-macam kan. Gue auditor, lebih ke auditnya. Nah di audit itu kalau lo tahu itu kalau misalnya kerja di audit itu bisa nggak punya waktu Pak buat keluarga. Betul. Dan lo kadang suka dikirim-kirim gitu nggak sih? Betul banget. Keluar kota. Nah sementara jurusan gue audit. Nah akhirnya waktu itu sempat gue nge-apply di salah satu Big Four juga kan, udah mau hampir keterima. Nah abis itu bokap gue nggak ngerestuin buat kerja. Akhirnya dibuatin lah waktu itu sempat buka rumah makan gue. Lebih ke spesifiknya nyampur sih gue karena bokap gue Palembang, nyokap gue Sunda. Di rumah makan itu gue punya 2 makanan daerah, jadi ada Palembangnya ada Sundanya. Gue sempat running buka restoran gitu kan. Abis itu datang pandemi. Pandemi pun bukan karena gue omset turun gue tutup, cuman gue mikirnya nyokap gue udah tua. Karena waktu itu kan pandemi lagi parah-parah kan, lagi zaman Delta yang orang kena meninggal banyak banget meninggal. Karena kita mikirnya orang tua nih udah umur udah kayak gini, udah ada komorbid, kita tutup aja deh. Akhirnya sepakat sama kakak gue tutup. Cuman pas lagi saat itu gue mikir kalau gue nggak kerja gue ngapain nih buka restoran lagi ada masalah kayak gini, gue ngapain. Itu sebenarnya sih Covid kan 2020 ya, cuman sebenarnya running restoran tuh udah jalan juga. Cuman gini, gue mikirnya saat itu juga gue jalan restoran ini bukan passion gue. Sebenarnya lebih ke situ sih masalah utamanya. Tapi lo nggak masak kan di situ? Sebenarnya cuma running aja kan? Iya, jadi yang masak nyokap gue, tapi gue bantu. Bantu masak. Jadi kayak beberapa menu aja sih. Jadi contoh misalnya siapin, misalnya lu tau sih kalau bikin pempek itu ada bikin base-nya dulu, kayak bikin biangnya dulu segala macam. Ada. Jadi kalau bikin pempek itu ada bikin biangnya dulu. Nah, biasanya gue yang bikin biangnya. Nyokap gue biang cukonya. Biang buat jadi biang pempeknya. Oh iya. Ada itu fermented dari ikan ya? Bukan. Apa? Enggak, itu campuran ini aja, kayak apa namanya, bumbu-bumbunya misalnya kayak kalau gue langsung ya, kayak misalnya penyedap, habis itu micin segala macam, sama si tepungnya dijadiin air. Jadi kayak bikin adonan. Nah, itu pakai terigu. Nanti yang itu gue nyebutnya biang. Si terigunya itu nggak dipakai sampai habis tuh. Nah iya, jadi ntar itu kita bikin dingin dulu. Karena kalau bikin pempek kan nggak boleh ada ingredient yang panas. Justru kita harus pakai es batu gitu kan, segala macam, harus pakai air dingin. Nah nanti baru pas yang campur ikan dicampur telur, dicampur sagu kan. Habis itu baru si biangnya dipakai sesuai dengan takarannya. Nanti kalau nggak ada biang itu dia pempeknya jadi keras Pak. Jadi yang bikin kenyal-kenyal dikit itu si biangnya. Iya, si biang itu bisa bikin dia jadi nggak karet sepatu. I see. Soalnya kalau pempek nggak pakai biang itu mungkin di awalnya lembut, lu tinggal berapa menit keras. Jadi terlalu padat ya. Ya dulu tuh gue gitu-gitu tuh, sampai tadinya gue nggak pakai biang, sampai gue riset tahu nyokap gue bikin, ini gue bikin kayak gini, gue nyoba kayak gitu. Nah itu risetnya bareng nyokap gue. Cuman gue sampai saat ini belum pernah bisa bikin ngebentuk pempek kapal selamnya. Itu susah banget menurut gue, nggak bisa tuh. Nah kalau cukonya itu yang dibikin atau beli? Cukonya kita bikin semua. Bikin semua pakai aren. Berarti lu suka pempek dong? Suka banget gue pempek. Anjay, kita berarti masih ada pempek. Pempek paling enak yang pernah lo coba pempek nyokap dong? Pempek nyokap udah pasti. Sekarang masih ada gak? Udah nggak dagang. Paling nyokap gue masak kalau ada acara keluarga aja. Soalnya udah nggak diizinin dagang juga sama anak-anaknya. Soalnya udah capek. Iya, nyokap gue capean sekarang. Sundanya apa tuh? Sundanya lebih ke pal gentong, karena kan nyokap gue kan Kuningan. Kuningan kan mepet-mepet lah ya, Cirebon. Jadi ada pal gentong waktu itu. Enak lagi pal gentong. Iya. Tapi berarti si Hanif tuh punya privilege, orang tuanya tuh justru nggak kenapa-napa dengan lo nggak kerja ya? Nggak kenapa-napa. Malah seneng gitu ya? Malah kayak ada bungsu ya berarti malah ya? Iya, jadi bokap gue tuh
minta gue malah kayak gini, kamu tuh harusnya jadi pengusaha gitu loh. Bener. Lu jangan kerja kantoran. Bagus sih. Iya, jangan kerja kantoran dong. Nggak tahu kenapa bagian gue nih paling gak dibolehin. Gue emang paling dimanja di antara kakak gue kan. Lo dimanja tapi lo nya nggak manja ya? Manja sih sebenarnya. Oh ya? Cuman gue mikirnya waktu itu gini. Ketika gue lagi kumpul sama teman-teman gue yang udah kerja, jadi beban gue. Soalnya gue mikirnya gini, kalau lu kerja dengan hasil keringet lo, kayak gue sekarang udah punya duit nih. Kalau gue tuh kesan waktu pas buka resto itu duit tuh nyampur sama nyokap gue. Iya, jadi lo gak berasa ya? Gak berasa, kalau gue tuh gak berasa gue kerja. Gue masih berasa gue nganggur parah nih. Ketemu temen gue dan bangkainya teman-teman gue kan kalau lagi ngumpul ngomongin penghasilan, Pak. Serius? Iya, lu kerja di kemarin gimana? Gue dapet segini, gue kerja lu. Gue cuma diem doang denger teman gue kerja. Wah, gue ini orang ngobrol-ngobrol apaan gitu. Nah, gue pengen banget punya duit kayak gitu, cuman gue bingung. Wah, waktu itu jatuhnya juga kan gini. Udah lama gue nganggur, ilmu gue di akuntansi gue ngerasa kayak udah lupa aja, Pak. Jadi kayak wah kayaknya gue kalau lamar kerja lagi gue bingung nih harus belajar lagi, gue malas gitu kan. Sampai gue ngeliat teman gue nge-YouTube. Niatnya gue bukan pengen mengintervensi channelnya, cuman gue pengen gini. Gue ada ide konten, kalau lu pakai konten ini gue yakin channel lu meledak, gue bilang. Tapi gue boleh dong numpang nongol di channel lu gitu doang. Cuman teman gue bilang, gimana kalau kita bikin channel baru aja? Soalnya channel gue yang ini udah adek gue banget nih. Gak enak gue udah adek gue banget brandnya. Padahal gue nggak mau yang mengintervensi masuk gitu kan. Gue cuma pengen nongol di satu konten aja. Kita bikin channel baru aja kata temen gue. Ya udah deh bikin channel baru gitu kan. Bikinlah ini Mamang Kuliner. Mamang Kuliner juga gue mikirnya gini, udahlah bikin aja dulu, gak bakal ada yang nonton juga. Makanya namanya ngasal gue. Jadi waktu itu lagi hitsnya main PUBG kan. Lo tau Bang Alex gak sih? Alex mana ya? Gak tau ya Bang Alex ya? Alex Carlos. Bukan, jadi nama YouTube Bang Alex. Dan dia spesialis main PUBG. Pokoknya kalau anak-anak PUBG pasti tahu deh. PUBG Mobile ya. Tahu Bang Alex. Nah gue nonton Bang Alex. Si Bang Alex ini selalu gini, What's up Mamang? Selalu mamang mulu. Karena gue anaknya PUBG Mobile banget saat itu. Udahlah Mamang Kuliner aja lah. Kita gas aja daripada bingung. Soalnya kalau milih-milih nama yang kayak Food Hunter apa itu kelelep, Pak, sama channel-channel. Iya. Pas gue lihat Mamang Kuliner kagak ada. Gue masuk ke situ. Ya udah jalan tuh Mamang Kuliner situ. Cuman teman gue sekarang udah cabut. Oke, gue running sendiri. Kenapa teman lo cabut tuh kenapa? Ya karena kan kita waktu itu masih grow ya, masih berkembang lah ya, belum ada duitnya. Nah sementara realistis ya teman gue kan masih butuh duit kan. Sementara kita kalau ngonten itu kan malah keluar duit sebenarnya. Ya akhirnya ya udah teman gue mulai cari kerja. Sebenarnya sih nggak yang keluar, gue nggak pisah yang gimana ya. Jadi emang baik-baik aja. Teman gue udah mulai jarang konten karena mikirnya juga gue lebih ngutamain yang kerjaan gue deh gitu kan. Sementara gue bingung, gue gak ada kerjaan, mau gak mau gue fokus ke sini. Tadinya gue udah mau cabut, gue ngerasa kayak anjir bener nih channel kagak ngasilin, udahlah gue cabut aja gitu kan. Sampai gue ucapannya kakak gue tuh ngetuk gue. Apa? Kakak lo cewek cowok? Kakak gue ngetuk, ucapan kakak gue tuh kayak ngetuk hati gue. Dia ngomong gini, lu cabut sekarang, jangannya berapa bulan lagi momentum lu naik. Gue berinding lagi. Iya, dia ngomong gitu. Oke deh, ya udah gue jalanin lagi. Sumpah gue jalanin sampai waktu itu tuh nemu titik gue lumayan naik itu pas gue sebelum konten set food ya. Itu konten waktu itu yang review menu yang jarang dipesan di suatu restoran. Misalnya gue review Richeese nih, apa sih sides-nya yang nggak pernah dipesan sama orang. Gue pesen misalnya perkedel atau apanya gitu kan, gue pesen akhirnya di situ. Terus KFC, gue lihat minatnya gede. Ya kan gue gak pernah dapat views cepet kan, tiba-tiba cepet anjir gue bilang viewsnya lumayan nih. Nah sampai waktu itu titiknya salah satu subscriber gue komen, Bang bosen nih ngeliat lu makan enak mulu, coba dong makan yang gak enak sekali-sekali yang rating rendah. Nah gue tuh sebagian konten dari Mamang Kuliner itu lari dari berasal dari subscribers. Nah akhirnya yaudah gue coba satu konten, gak naik-naik banget, viewsnya masih di bawah konten gue yang sebelumnya. Iya yang sites itu kan, menu sites masih 40,000. Episode 2 masih belum naik, tapi gue gak bisa nilai satu konten dari 1-2 episode kan. Betul. Episode 2 masih gak terlalu naik, tapi viewsnya lumayan di atas rata-rata konten kalau gue street foodan masih 40,000, 30,000. Pecahnya itu sampai waktu itu ada yang komen. Bang lu cobain salah satu resto, gak usah gue sebut lah ya, resto nasi kebuli. Ini parah bang, di Google ratingnya 1 waktu itu. Di Google ratingnya 1, gue cobain, kayaknya gue tadi terlalu jauh ya. Nah di Google ratingnya 1 bang, cobain gitu kan. Gue cobain tuh, gue pesen, wah gila pak, kamar studio gue tuh pas gue syuting, bau kambing busuk.
Wih sumpah gue belum syuting tuh, gue baru pertama kalinya gue ketemu makanan set food Pak. Biasanya gue asal usul ya. Sorry bentar, iya. Kayaknya ini diginin aja kali ya, biar dia nggak bongkok. Iya, nah sip, nah ini baru enak nih. Nah jadi itu pertama kali gue ketemu makanan yang anjir kok ada orang jualan gini loh. Gue set foodnya tuh sekedar kayak gak enak aja, bukan selera kan, masakan kan selera kan ya makanan. Ini lebih ke anjir kok jualan makanan busuk si kampret ini, gue bilang gitu kan. Gue review, gue muntah Pak di video Pak. Itu yang lu muntah itu. Itu lu masukin di video? Masukin. Episode 3 set food gue nasi kebuli meledak viewsnya. Gila dari situ gue, wah gila set food gue naik parah tuh dari situ. Sih. Sampai dia dikenalnya Mamang Set Food. Iya, sekarang gua kemana-mana selalu dikenalnya makanan sampah Pak, demi Allah. Gua Tapi ketemu alhamdulillah dong, kan itu maksudnya itu berkah buat kita juga kan. Iya. Tapi yang set food itu hatersnya banyak gak sih? Wih banyak. Gua itu pertama kalinya gua kayaknya setelah konten duel makanan artis ya. Dulu gue pernah ngerunning duel makanan artis juga. Itu gue di-hate juga sih. Waktu itu zamannya kue artis Syahrini versus Luna Maya kan. Syahrini Luna Maya kan itu lagi panas-panasnya. Gue battlein kuenya. Gue di-hate habis-habisan sama fansnya Syahrini. Karena gue di situ menangin Luna Maya. Padahal gue berdasarkan kuenya aja. Itu gue di-hate parah loh kayak Prit binatang kamu apa namanya Pak? Kenapa kamu bela Luna Maya padahal Syahrini rajin sholat. Aduh, lucu banget aja. Tidak bisa di komen balik sih kalau yang kayak gitu ya. Nah, terus abis itu, set food ini komennya juga parah waktu itu pas nasi kebuli. Wah, itu di zamannya gue kayaknya tadinya nggak terlalu banyak hate. Tiba-tiba nih, soalnya kalau makanan artis kan ya udah hate-nya sebatas konten itu aja. Tapi kalau set food nih menjalur konten-konten gue yang lain. Wah, itu pertama kali gue ngadepin haters dan gue gampang ke-trigger saat itu Pak. Wah, komen gue bales-balesin. Sampai akhirnya balasnya gimana? Ya gue balas misalnya kayak tolol lu gue balesin balik, gue ributin balik gue kalau kayak gitu Pak. Bener ngomong tolong. Gue di komen gue balas, gue ketik kayak gitu, lu tolol lu beneran. Gue toxic parah, gue orangnya toxic parah Pak. Bener-bener gue ketik. Itu gak toxic sih, itu lucu. Iya terus abis itu dari konten itu tuh terus masalahnya menjalar ke konten yang lain. Jadi setiap ketika gue lagi review yang bagus pasti gini. Oh gini mode dibayar. Oh gini. Serba salah deh gue. Nah sampai saat ini pas udah review set food ada komen gituan ya udah jadinya udah terbiasa aja. Udah lo gak tolol-tololin lagi. Udah gak gue tololin. Ya sesekali paling gue lagi capek gitu kan. Tiba-tiba ya hoki aja komen dia muncul kita gue balas bangsat lu. Tapi padahal set food lu itu, lu kan si nama tokonya nggak lu sebutin? Nggak gue sebut. Anonimus ya? Anonimus. Dan ibaratnya gini, kalau mereka bilang kayak lu udah ngancurin usaha orang, loh itu udah hancur. Gue cuma memanfaatkan benar. Dan gue tidak sebut nama restonya. Kalaupun dia kecuali restonya reputasinya lagi bagus, tahu-tahu gue jelek-jelekin jadi hancur. Dan baru menghancurkan usaha orang. Betul. Ini usahanya udah hancur, udah dikomen jelek. Itu ibaratnya udah tinggal detik-detik mau tutup. Lo cuma memastikan aja nih benar gak? Iya memastikan gitu aja. Bahkan ada kok di konten gue yang set food awal-awal tuh episode berapa gitu seafood waktu itu kan sampai si manajer restonya say thanks di kolom komen karena apa komennya jelek-jelek kan sampah lah basi segala macam terus gue review dan enak. Enak dalam arti bukan yang enak banget ya tapi at least nggak seburuk lah, bisa dimakan. Iya nggak seburuk yang mereka komen. Gue kasih tahu oh iya emang ini bumbunya dia agak kurang gini-gini tapi ini nggak set food gitu loh. Akhirnya gue spill namanya manajer restonya komen loh di situ. Nah, menurut gue kan ada juga tuh yang bilang kayak, bang harusnya lu kalau misalnya review makanan, lu jangan baca komennya di awal. Gue kan flow-nya kalau review set food, baca komen di awal, abis itu gue review. Karena katanya lu kena sugesti. Menurut gue gak ngaruh, Pak. Sugesti itu mungkin larinya ke lebih, gue jadi enak nih. Tapi gak bikin makanan yang lu makan jadi gak enak. Mungkin lu ngerasanya tetap enak, tapi lu kepikiran, anjir gue enak nih jadinya. Tapi kalau misalnya makanan enak-enak, menurut gue itu mutlak di lidah gue karena nih kayak gini oke dah gue tersugesti misalnya makanannya enak gitu tapi ketika gue lagi makan rasanya basi membasi gimana gitu kan nah set food kayak gitu ya gue ngerasa ini makanan basi terus gak mungkin gue tersugesti gitu gak ngaruh sampai akhirnya waktu itu gue jalanin konten oke deh gue turutin subscriber gue gak baca komen waktu itu gue blind test Pak dikasih 2 burger sama temen gue disiapin yang satu set yang satu enggak bahkan dari penampilan gue udah bisa nilai. Yang mana yang set? Mana yang set? Gue bisa nilai. Wah gue bisa nilai lagi. Gue cobain. Wah Pak itu parah Pak. Makan burger tapi si patty-nya banyak banget tulang. Banyak banget tulang dan itu gosong, pahit burgernya. Itu tuh makanya gue bilang kayak
sugesti baca komen tuh nggak ngaruh menurut gue. Iya. Nggak ngaruh sama sekali. Tapi kalau menurut lu itu orang bisa sampai kayak gitu tuh gara-gara apa ya? Dan kenapa dia masih survive dan masih jualan gitu? Ya gue nggak tahu ya di belakang itu ya. Kan ada tuh isu-isunya, gue baca di kolom komentar, bisa juga ada orang buka usaha buat cuci uang. Atau ada juga yang buat yang apa tuh namanya, yang GoFood tuyul gitu, gue gak ngerti lah, yang kayak bukan setan tuyul ya, jadi yang kayak buat fake order atau apa, gue gak ngerti lah. Gue gak kurang paham sih yang begitu, cuman gue pernah baca komen ada yang gitu-gitu. Nah ada juga yang gini Pak, banyak yang pesen ya tapi gak balik lagi aja, cuman dia banyak yang pesen, gue juga gak ngerti sih ya. Itu gue bingung sih kalau banyak yang pesen gak balik. Soalnya gue lihat jumlah ordernya banyak tapi yang ngasih review jelek juga banyak gitu loh. Sampai waktu gue pernah tuh yang gue review dan anjir gue bilang nih orang gak bangkrut loh. Gue sampai bikin kontennya itu nasi kebuli, gue sampai bikin 3 episode loh. Masih sama. Itu yang rasanya sama. Yudo muntah. Kan kalau sama gue Yudo muntah beneran Pak, di luar camp dia keluar pintu, anjir makanan apa nih? Itu tuh benar-benar busuk. Waktu itu yang dialamin Yudo sebenarnya itu udah improve menurut gue, karena lidah gue mungkin udah terbiasa kali ya. Anjir, menurut gue muntah. Si Yudo muntah karena nasi itu kebulinya kayak bubur, kayak nasi tim. Nasi kebulinya kayak bubur, si kambingnya waktu itu busuk. Menu kambing mungkin si restonya nyadar kali ya, mulai baca komen kali ya, menu kambing di take out udah nggak ada lagi. Soalnya menu kambing itu parah banget, gue pesan beberapa menu dan semua menunya jadi bau kambing, termasuk roti Mariam jadi bau kambing, saking bau busuknya. Gue beli roti Mariam bau kambing, roti Mariam ya sumpah. Itu parah banget. Gue bingung banget, tapi kenapa bisa masih survive anjir yang kayak gitu-gitu. Cuman terakhirnya kayaknya mungkin akhirnya banyak report dari si pihak konsumen yang akhirnya si pihak ojek online ini mungkin nyadar gitu kan. Akhirnya ngasih tindakan. Si yang tukang nasi kebuli ini terakhir gue lihat udah gak ada. Tapi gue tuh ada ya penonton gue yang gue gak kenal secara personal dia siapa, karena dia pakai nama samaran tapi dia intel parah Pak. Dia bisa tahu yang bang itu yang nasi kebuli itu udah tutup, dia buka lagi tapi ganti nama. Dia bahkan bisa tahu foto ownernya siapa, ditunjukin ke DM via ke gue. Kayak anjir ada dia penonton setia gue tahu nama samaran dia karena gue selalu mention dia nonton live stream gue, dia nonton kuliner gue, dan dia bisa jadi intel Pak. Malah ya gue kasih tahu aja ya, takut banget tuh ya Allah, netizen Indo tuh gila loh. Malah jujur aja, kebanyakan konten side food yang running belakangan ini itu rekomendasi dia. Gue nggak tahu nih orang nganggur, apa nih orang kerja, atau dia udah yang financial freedom kah menurut gue dia ini pengusaha batubara. Iya kali ya. Iya. Dia kayak banyak banget waktu luang bisa sampai dapat banyak side food gitu. Bisa jadi gini, kita pemikiran konspirasi ya. Bisa jadi kalau ini anggap aja kalau misalkan semua usaha itu adalah usaha cuci uang. Iya. Intel itu adalah saingannya orang yang punya beberapa bisnis untuk musuhnya. Iya mungkin juga bisa sih. Jadi. Gue juga pernah tuh waktu itu pernah lihat, cuman gue nggak pernah review usahanya ya. Jadi ada 2 tempat nasi uduk. Itu gue dapat laporan dari subscriber gue. Nasi uduk A dia pakai akun palsu dan dia beli order ke nasi uduk B. Abis itu dikasih review jelek. Nah si nasi uduk balasannya gini, jadi kan di aplikasi GoFood ya itu kan bisa balas-balasan loh antara si owner sama si konsumen kan. Dibalas, jadi kayak gini dia balasnya, saya tahu kamu tuh yang punya nasi uduk ini, tapi kamu jangan suka jelek-jelekin lah gitu kan. Nah di nasi uduk yang ini juga ada yang saya tahu kamu sebenarnya yang punya nasi uduk ini, jadi mereka tuh saling order, saling jelekin. Lucu ya? Iya, gobloknya apa? Dua-duanya jadi rating jelek. Iya, turun karena dua-duanya jadi rating jelek. Yang ini ngasih bad reviews ke yang ini ngasih bad reviews ke yang ini kan. Dua-duanya jadi rating jelek. Karena kan di GoFood itu ketika kita ngasih rating bintang 1, itu langsung drop loh rating mereka. Langsung drop loh. Okay. Makanya gue kadang-kadang kalau memang restonya nggak kurang ajar banget ya, cuma sekedar nggak enak lupa ini, gue tuh tetap bintang 5 atau bintang 4 tapi gue kasih masukan, kasih note. Karena dia kasih bintang 1 drop Pak, dari 4 bisa langsung jatuh ke 3-an. Signifikan berarti? Signifikan parah kalau kita ngasih bintang 1. Kecuali emang restonya kurang ajar. Gue pernah, tapi gue gak sampai itu sih, waktu itu gue lupa ngasih rating berapa. Jadi gue lagi konten side food, dikirimnya itu, waktu itu menunya tuh ayam cabai hijau.
gue nggak ngerti nih orang, sumpah gue nggak tahu dia itu kan lagi zaman covid ya, gue nganggap dia covid kali lidahnya, kayak gue nggak tahu juga soalnya bisa jadi lagi. Terus dikirim itu ayam busuk pak, sumpah ayam cabai hijau tuh diginin sama tangan, ini lendir. Terus nasinya lu gini juga lendir, warnanya kuning, sampai tapi ada belatungnya nggak ada. Gue mungkin gue nggak cek aja kali ya, karena gue juga nggak makan akhirnya, karena gue tahu ini udah nggak bisa dimakan. Iya. Kalau mungkin nggak terlalu berbau masih gue makan. Ini nggak bener. Ini boxnya kan pakai styrofoam. Gue pegang styrofoam kan, kalau misalnya makanan panas berkeringat kan. Nah ada uap-uapnya gitu kan, cairan uapnya itu kena tangan gue. Gue nggak nyentuh makanannya, cuma nyentuh uapnya. Tangan gue bau. Dan baunya nggak hilang, harus cuci tangan sabun dulu. Wah itu udah spoil. Masa dia nggak bisa pas lagi nggak itu dia nggak nyium apa ya? Makanya gue bilang COVID. Oh iya bisa jadi. Ini kayaknya orangnya COVID ya. Gue bilang di video kayak gitu kan. Dan mau tau nggak parahnya apa? Jadi di gue ini ada konten namanya Sad Food Rewind. Kan ada YouTube Rewind. Gue punya Sad Food Rewind. Jadi tiap akhir tahun gue nge-recap mana aja yang paling buruk versi gue. Dan itu gue bukan sekedar recap dan gue nge-react. Gue pesen lagi makanannya. Gue reorder lagi. Ini orang masih buka. Gue order lagi, mau tau nggak? Itu kan dari gue ngonten makanan dia pertama kali sampai gue Sad Food Rewind itu selang berapa bulan dong. Dan itu udah banyak kritikan tentang makanan dia yang buruk kan. Pas gue order lagi masih sama. Astaga. Nasi kuning berlendir, ayam bau. Ada apa yang makan itu? Gak tahu, gue juga bingung orang deh. Pesen sekali terus nggak akan pesen lagi sih. Cuman yang problemanya itu yang tadi pertanyaannya, kok orang bisa itu udah kayak gitu tapi masih tetap banyak itu yang dia. pesen. Tapi semenjak lo punya Sad Food ini, konten ini, lo pernah nggak kayak ditolak sama resto atau gimana? Enggak sih. Atau pas lo mesen itu kan namanya nama lo kan? Oh, gue sekarang yang mesen temen gue. Oh. Dulu iya, cuman sih kayaknya gue nggak tahu ya. Kalau mesen ditolak pernah. Cuman gue nggak tahu apakah alasannya resto lagi sibuk atau emang dia tahu gue nggak tahu juga. Cuma pernah sih ditolak, kayak tiba-tiba pesanan ketolak pernah. Nah kan setelah lu apa sebelumnya? Kan ada Code Blue tuh. Iya, itu setelah lu atau sebelumnya? Code Blue itu setelah ya? gue. Dia kan TikTok ya? Era TikTok ya? Menurut lu kalau yang kayak Code Blue itu salah gak? Sebenarnya review jujurnya oke sih ya. Cuman kalau menurut gue sih terlalu barbar kayak penyampaiannya penyampaiannya kurang bisa diterima sama orang yang dikritik kayaknya. Kayak terlalu kasar. Kalau buat ngomong kayak gitu di publik ya menurut gue terlalu barbar sih. Makanya gue kadang-kadang tuh kalau itu sekarang gue jaga kalimat banget, kecuali Sad Food ya. Kalau Sad Food kan gak sebut brand gue, makanya berani belak-belakan. Kecuali yang gue review ini bener-bener brand besar, gue berani banget. Contoh saat dulu kan gue suka banget nge-review menu baru McD, menu baru KFC mau lu bantai kayak apa juga reviewnya nggak akan tumbang. Makanya gue nggak pernah takut, gue bilang kayak makanannya kurang ini, tapi gue nggak separah Code Blue juga sih reviewnya. Gak dikata-katain gitu ya? Iya, nggak yang wah gimana nggak dikata-katain, nggak separah itu. Ya reviewnya Code Blue tuh kayak gue lagi review Sad Food, tapi di luar Sad Food gue nggak pernah separah itu sih. Review nggak separah itu pun gue di hate abis. Kayak contoh waktu itu kemarin, gue pernah review apa tuh waktu itu? Sopan parah gue review usahanya salah satu bakso influencer lah, perlu disebut apa nggak usah? Gak apa-apa sih. Baksonya tuh review gue sopan parah. Ya gue cuma bilang, ini kok bakso kayak gini ya, harusnya gini-gini gak sih? Sopan parah. Mungkin gue kayak banyak banget ngelesnya, Pak. Tapi penonton paham, gue nahan kan. Ya gue cuma ngasih lihat nih visualnya kayak gini. Nah penonton parah tuh. Nah itu gue dari situ diserang juga. Sampai waktu itu gue gak tahu ini nanti dikata aja kali ya. Gue pernah bermasalah sama. Jadi dia waktu itu collab sama gue review. Nah reviewnya sih gak parah-parah banget sih menu collabnya. Cuman gue bilang ini kok kayak gini porsinya, ini tuh kayak gini, ini kayak gini. Nah abis itu dia ini tipikalnya baper. Iya jadi ya mungkin ibu-ibu main sosmed kali ya. Jadi dia ini gak yang langsung say thanks aja. Kan harusnya ya udah say thanks, segala kekurangan nanti kita perbaikin internal, biasanya gitu kan, yang bagusnya begitu. Dia nge-point out review gue dong. Jadi kayak semua review gue dikasih klarifikasi untuk yang ini memang gini dong. Ya jadi kayak dan jawabannya tuh beda gini loh. Waktu itu kan si siapa tuh Ken and Gerton pernah review juga menu collabnya. Terus Ken and Gerton bilang nasinya pulen ya nasinya ya buat gini-gini. Terus si bilang oh iya kak soalnya kita emang tim nasi pulen. Apa Ken gitu kan si
kolom komen ngomong gitu. Pas gue yang nyerang, ini menurutku terlalu banyak nih. Gue bilang kalau misalnya dia pakai nasi harusnya pakai gini-gini. Akhirnya mau tau gak jawabannya apa? Apa? Untuk yang ngatur nasi gitu-gitu itu bukan kemampuan gue. Gue cuma ngasih tahu resep. Jadi itu dari pihak dapurnya. Jadi lepas tangan gitu, tau gak sih? Oh. Waktu itu kayak gitu. Nah, gue 2 kali review usaha dia. Dari situ, bukan usaha dia, menu collab dia. Dari situ gue kapok tuh kayak gini. Males lah gue main nama dia gitu kan. Pada waktu itu gue pernah review menu collab. Jadi waktu itu dia collab ngeluarin menu Korea-Koreaan tapi menu collab. Jadi apa namanya, dishnya collab. Jadi contoh nachos tapi collab ala-ala Korea gitu loh. Nachos Korea gitu kan. Nah menurut gue menunya tuh lucu, nggak jelas gitu kan. Gue komen, ya gue berani komen karena bukan karena misalnya gini, bukan gue tidak menyudut, tapi gue nyerang lebih. Gue merasa bodo amat lah, brand gede, perusahaan gitu kan, gue serang aja. Nah itu reviewnya ya emang makanannya, kalaupun lu review positif, itu gak bisa dibawa positif, makanannya emang kocak gitu. Waktu itu kan ada makanan namanya nachos Korea apa gitu gue lupa. Itu fusion gitu. Makanan aneh yang belum pernah lo coba dan di saat lo coba tuh juga nggak familiar sense gitu ya. Masalahnya dia dari segi tampilan pun aneh. Mau tau nggak nachos Korea? Di otak gue ya kalau ngomongin nachos Korea, nachos apa namanya yang corn chips gitu kan, biasanya dia dikasih daging atau apa, mungkin pakai gochujang. Ini mau tau nggak apa? Kulit pangsit. Gue kasih tahu aja ya, kulit pangsit. Mau tau gak? Minimal pakai corn chips nggak sih? Pakai apa, tortilla gitu. Ini kulit pangsit dikasih kan nachos itu kan corn chips. Dia dikasihnya bubuk ini jagung bakar buat mewakili jagungnya. Dan mau tahu toppingnya? Biar pangsitnya itu seolah-olah corn tortilla gitu. Betul. Dan mau tahu nggak atasnya pakai apa? Daging, biasanya daging atau ada salsa gitu biasanya ya, kalau lupa gue juga. Tapi itu dia pakainya ini ayam cacah yang biasa di bakmi, ini ayam gitu, yang dan itu cuman dadu dan itu cuman mungkin garam doang kali ya, nggak ada rasanya, cuma gitu doang tampilannya Pak, dan itu harganya 40.000. Mendingan lu beli bakmi nggak sih, udah dapat ayamnya, dapat mie-nya, dapat pangsit. Nah ini lu kayak beli itu kayak beli seharga bakmi tapi nggak dikasih mie-nya gitu loh. Ya gue komen habis-habisan, pedes kan. Tapi gue tidak bawa. Gue cuma nyebut nama sebatas nama produknya karena dia ada nama dia di produk collabnya kan. Gue bener-bener review pure buat. Terus gue bikin pin komen di situ. 44.000 enaknya jajan apa ya? Gue manasin kolom komen. Udah banyak yang beli somai bisa dapat segini bang. Apa kata? Wah tergantung 40.000. Kalau misalnya lu jajannya di mall 40.000 bisa dapet ini, bisa dapet ini nih. Terus gue ini tipikalnya, lu mau head comment, lu mau komen bagus di channel gue, pasti gue love. Pasti gue love, semuanya gue love. Dan itu komen-komennya kan yang di pin komen gue love semua kan, reply-annya. Balas apa? Mamangnya semangat banget ya nge-love-in komen-komen yang head gue. Hah? Sumpah, terus abis itu dia bikin komen lagi. Terima kasih atas reviewnya gini. Di point out lagi review gue. Oh waktu itu gue pesen sayap ayam. Di sayapnya ada bulunya tuh masih yang, tau gak sih yang ada batangnya, pinggirnya ada. Masih yang begitu. Dan itu sumpah Pak, itu gak gue highlight abis-abisan sampai dibikin thumbnail, enggak. Gue cuma bilang, oh ada ekstra bulu ya guys. Udah sampai segitu doang. Ada ekstra bulu ya guys. Gue cuma ngomong sampai situ doang. Sopan ya? Sopan parah Pak. Abis itu masih gue makan loh. Terus abis itu mau tau gak apa balasannya? Bukan dia minta maaf, dia malah mencurigai gue menempelin itu Pak. Gimana caranya? Iya, dia balasinnya gini. Kok bisa ya dari ribuan order hanya kamu yang dapat bulu? Dia tuh ini subscriber gue lumayan militan, nyerang dia di reply komen. Lu harusnya nggak kayak gini, jangan nyerang kayak gini. Dia tuh panas, adu-aduan sama subscriber gue yang ujungnya karena dia panas, dia akhirnya merendahkan gue Pak. Tapi gue di situ nggak mau main. Dia by comment atau? By comment, komen. Lu bayangin gue muncul notif itu, balas-balasan komen. Dan gue nggak balas. Gue cuman apa? Dia komen, gue pin, gue love, tapi nggak gue balas karena gue nggak mau drama kan. Udah biarin lu bacotin gue, ya udah bodo amat gue gitu kan. Nah dia balas-balasan sama subscriber gue, yang akhirnya karena dia ke-trigger, dia panas, yang akhirnya ujung-ujungnya kayak gini. Inti bicaranya gini deh. Gue nggak profesional kalau nggak support usaha sesama konten kreator, dan lu
lu belum sebesar gue, makanya lu gak profesional. Siap. Inti bahasanya begitu. Komennya dihapus. Dia komen lagi yang sama supaya replyannya hilang kan. Komen lagi yang sama yang tadi di kopas, tapi dia komen baru. Gak lama bacot-bacotan lagi sama netizen, dia hapus lagi karena dia gampang ke-trigger orangnya. 3 kali gue ingat banget. Komen terakhir. Dan gue setiap dia komen baru gue pin terus. Gue pin, gue love. Komen yang terakhir. Mau tau gak ditambahin apa imbuhan depannya? Kok komen gue tiba-tiba hilang ya? Seolah-olah gue yang ngapus anjir. Gue lihat di health review, gue mikir mungkin kena health review kali atau apa. Kan di YouTube Studio bisa dicek kan. Gak ada pak. Cuma bisa 2. Satu gue yang ngapus atau dia yang ngapus kan. Kalau komen YouTube. Dan dia nulisnya kok tiba-tiba hilang ya. Padahal lo gak ngapus. Gue gak ngapa-ngapain, malah gue pin loh. Subscriber gue pada akhirnya ngetik apa? Gak mungkin Mamang yang ngapus sih, soalnya di pin ngapain kalau emang udah di pin terus dihapus. Sampai gue pin, dia seolah-olah gue yang ngapus. Makanya, itu tapi kira-kira dia, lo pernah ketemu langsung gak? Gak pernah. Kira-kira dia apa timnya? Dia, gue yakin. Dia punya waktu untuk melakukan itu ya ternyata ya? Punya deh. Orang gue sampai dimasukin Instastory. Gue sampai masuk Instastory-nya dia. Gue masuk Instastory. Itu tapi gue kan gak follow-followan jadi gue gak tahu. Cuman gue dapat laporannya dari subscriber gue. Bang lu di post di story bang. Sama si itu kan. Abis itu tapi katanya gak lama dihapus. Dia tuh kayak gitu orang yang gampang ke trigger tapi kayak mungkin ada yang ditegur kali ya. Ada yang ngasih tahu. Nah itu sempat gue juga diserang waktu itu pas review. Oh gue ketiga kali review ini. Karena itu desakan dari followers gue. Bukannya dulu yang punyanya. Iya, di take over. Oh. Bukan di take over, mereka collab lagi. Kan satu grup kan. Terus habis itu collab bilang ini sekarang beda, lebih gini. Gue review. Nah ada salah satu menunya, gue bilang yang enak nih, ini enak nih. Nah ada salah satu menunya doang yang gue bilang ini kemanisan banget nih, parah nih. Jadi nggak kerasa ininya. Dan itu tiba-tiba ada yang komen. Kayak es belum mencair udah komen gini-gini ya bu. Pokoknya dia kayak gue salah aja dah reviewnya. Dan dia, yang di point out cuman itu doang. Sekian banyak review bagus ya. Nah gue kan punya subscriber gue kan Intel ya. Ditelusurin yang nyerang gue. Nah sampai ketahuan loh. Abis itu yang sampai viralnya itu yang kemarin dia bermasalah. Akhirnya gue keangkat-angkat tuh pak jadinya. Lah kenapa? Ya karena jadi gini kan. Dianggap yang enggak. Sampai akhirnya gue keangkatnya tuh yang dia apa tuh akhirnya masalah problematikanya dia nih bahwa dia problematik ini keangkat di sosmed. Dia tuh pernah ngapain aja. Nah akhirnya yang gue keangkat karena dia dianggap anti kritik terhadap reviewer kuliner. Iya ngerti. Terus? Ya itu akhirnya gue di akun-akun ada tuh yang akun, jadi salah satu akun waktu itu gue lupa namanya siapa. Bukan? Ya kayak bukan salah satu akun tapi dia ini yang oh gitu. Punya perorangan. YouTube punya perorangan. atau Instagram? Apa namanya? YouTube apa Instagram? Instagram waktu itu dia akhirnya nge-highlight gue. Jadi kayak misalnya ini loh si ada YouTuber kuliner ini kita stands with Mamang gitu-gitu apa gitu-gitu ya. Ngerti. Anjir gue bilang. Tapi perasaan lo gimana saat lo menemukan ternyata ada nih dari seorang content creator yang nyerang lo dan ya istilahnya nggak satu frekuensi sama lo ya, vibesnya pasti beda dong. Itu perasaan lo gimana? Kalau gue tuh orangnya introvert banget, jadi kalau ada orang kayak gitu tuh gue kayak bener-bener stres sampai gue tuh nggak mau ada masalah gitu loh dalam hidup ini. Sekalinya ada yang gituin gue, mungkin gue akan kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau gue sih waktu itu kayak bodo amat aja. Lo orangnya bodo amatan. Bodo amatan gue. Mungkin udah sampai di tahap gue ini kali ya, udah kebiasa lihat head comment karena konten Sidewood kali ya. Jadi kesininya gue kayak udahlah bodo amat. Lo gak ada overthinking yang kayak nanti gue didukunin lagi, nanti gue di ini, nanti gue santai aja. Atau nanti pas gue lagi jalan gue dibacok gitu. Gak gue ngerasa tenang aja sih gue, kayak bodo amat lah gue. Makanya gue nggak pernah mau nimbrung dia balas apa gue nimbrung. Mungkin kalau kayak gitu gue jadinya stres kali ya. Karena akan adu bacot. Wah nanti gue kepancing ngomong apa. Wah gue bisa dilaporin nih. Mungkin bisa kepancing. Makanya gue kayak misalnya ada yang nyerang gue kayak gitu, gue diem. Iya. Jadi lo tuh ngasih opini lo. Setelah itu ya udah. Gue cabut. Yang penting lo udah keluarin bola panas ini terserah dah siapa yang mau main sama tuh bola panas gitu. Iya, lagian kan
Gue sebenarnya masih dalam koridor, gue cuma review makanan. Ya kan lu sebenarnya basically netizen yang lu muncul di ini, lu ngasih tahu gitu. Iya. Biar orang-orang Dan gak ada niatan untuk ngejatuhin siapapun ya iya, kan. dan orang biar nggak ada yang kayak harus mengeluarkan 40 atau berapa, terus akhirnya dia sakit hati dapat kayak gitu gitu kan. Dan itu gue selalu bilang di review gue, lu kalau mau beli aja sendiri. Ini review gue nih ya berdasarkan selera gue. Lu beli sendiri katanya. Kalau mau cobain sendiri gitu. Nah sekarang kan fakta yang gue tunjukin, ini 40.000 dapetnya segini, nggak gue kurangin, nggak gue lebihin. Ya misalnya penonton menilai ini nggak worth it ya emang salah produknya, salah produknya aja. Kalau selain kenapa? Tapi termasuk ini loh, maksudnya lu dengan orang yang introvert itu, lu cukup ternyata cukup ini ya, cukup bisa nge-cope sama hal-hal yang untuk introvert lain itu kayaknya wah ini bakalan bikin stres gitu. Lu cukup baja ya, maksudnya mentalnya cukup kuat. Ya itu kayaknya sih gara-gara mungkin YouTube juga kali ya, kita udah biasa depan kamera, udah biasa ketemu head comment apa, yang akhirnya kita ngebentuk mungkin introvert. Ya gue mungkin tadinya gak kayak gini nih, gue misalnya diundang malu udah ngomong-ngomong kayak gini, mungkin gue tadinya gak gugup parah gitu kan. Ya cuman karena udah biasa ngomong depan kamera, terus habis itu udah biasa ngomong depan umum juga gitu kan, akhirnya mental itu kebentuk sendiri. Kalau misalkan ada sebuah pekerjaan yang harus menemukan lo sama dia gitu, itu lo gimana? Akan lo terima? Dia sih pasti terima kayak. Gue sih terima-terima aja. Gue enggak lagi. Cuman ya awkward aja. Ya mungkin dianya mungkin bakal awkward kali ketemu gue, karena mungkin yang punya sebenci-bencinya dia ke gue kayaknya. Tapi lo ya udah bodo amat, selama cuannya gede gue sikat. Terus nanti lo pas misalkan satu meja nih, terus lo ada dia di situ, lo gimana? Ya gimana, ngomong aja ya. Gue sih, tapi gue tipikalnya gue nggak bisa yang nyapa duluan. Oh oke. Lu nggak nyapa, gue nggak sapa balik. Gue orangnya gitu. Sama kayak kamu dong sih? Iya. Enggak, kalau aku bisa nyapa. Kalau orang bermasalah apa enggak? Orang bermasalah? Kalau orang bermasalah, aku bahkan nggak mau ngelihat. Eye contact, iya sih. Bahkan gak mau ketemu. Jadi gue harus kayak misalkan ada acara nih, terus misalkan ada orang yang menurut gue vibesnya gak cocok sama gue nih, gue harus kayak ada ini, gue bisa gak ya, energi gue cukup gak ya gitu. Kalau energi gue enggak, gue gak akan ambil job itu. Gak bisa gue. Iya. Gue paham. Dulu gue juga kayak gitu sih. Tapi menurut lo kalau misalkan si set food ini kedepannya tuh masih bakal lo lakuin gak? Masih cuman emang frekuensinya nggak sesering dulu. Pertama gue nggak mau yang gue nggak mau orang yang stuck sama satu konten gue. Jadi sama gini loh, gue nggak mau orang cepat bosan juga. Gue pengen orang ngerasa, emang kalau misalnya ini kontennya lu tunggu-tunggu, gue bikin kontennya spesial. Nah spesial itu kan nggak mungkin selalu ada. Jadi gue sengaja gue bikin jarang supaya orang ngerasa ada kangennya lah sama konten ini gitu. Kedua, nyari set food tuh lebih susah dibandingkan nyari good food. Nah itu cara lo dapet set food gimana? Kan kita nggak bisa nyari satu-satu. Ya itu, cari satu-satu itu. Cari satu-satu dari mana? Di ojek online lu scrolling aja. Jadi tipsnya nih kalau mau nyari set food, lu scrolling tapi carinya daerah terdekat. Tipsnya. Kali aja. Gue kasih tips nih, ada tipsnya. Lu cari di daerah terdekat dan lu scrolling. Dan itu kan di Gojek lu bisa nggak cuma di Gojek ya. Ada sort of rating terkecil. Gak bisa. Jadi harus satu-satu. Harus satu-satu. Dan itu nyarinya gini, lu bisa pindahin pinpoint. Contoh, lu tinggal di Lebak Bulus, tapi lu lu bisa nyari makanan yang di luar Lebak Bulus. Contoh misalnya, gue pengen lihat set food yang ada di Jakarta Barat buat next konten gue. Lu cari, lu taruh pinpointnya di mana? Ya? Iya, lu cari, langsung nearby. Lu cari, ternyata di sini ada. Misalnya pas lu mau order ternyata, wah ini di luar jangkauan lu. Gue samperin tempatnya. Gue pernah kayak gitu. Lu beli? Teman gue yang turun, gue nggak mau turun, gue takutnya muka gue diinget gitu kan. Ini mas-mas yang suka review makanan buruk nih gitu kan ya. Nah abis itu teman gue turun, abis itu kita review di mobil. Jadi kayak beda setup aja, kecuali masih dalam jangkauan masih bisa gue order. Misalnya gue review di rumah. Cuman kalau misalnya udah nggak di luar jangkauan, gue samperin. Gue cari parkiran atau gue kayak gini. Misalnya tempatnya susah parkir, gue parkir di mana yang deket dari tempat itu, gue order. Oke. Gue order, tapi tetap reviewnya di mobil gue. Oh, berarti lo akan tetap itu, cuma lo nge-reviewnya rada jauhan dikit lah. Iya, kayak gitu. Gue suka pindah-pindah gue. Tapi masih anonimus kan? Lo nggak ngasih tahu tempat? Iya, anonimus. Soalnya gue inget dulu si JWS Bros itu pernah ada kayak gitu, judulnya gue lupa. Cuman dia nggak anonimus, Pak. Iya, gue tahu. Apa namanya?
For food sake. Nah, tapi masalahnya itu nggak di anonimus. Jadi abis dari situ kayaknya impactnya, gue nggak tahu deh kenapa itu akhirnya. Bahkan sekarang aja kan udah nggak bareng gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya gitu. Cuman gue lihat, wih si Mamang kayak gini berani juga. Tapi pas gue lihat, oh lu anonimus nih. Selama nggak di spill apa, orang kan nggak akan tahu dan nggak bisa dituntut. Nggak bisa. Iya nggak bisa karena gue ngomong Betul. ini. Jadi menurut gue itu pintar karena lu bisa main di istilahnya apa ya, review makanan yang di ujung jurang, cuman lu nggak menyebutkan. Iya betul banget. Jadi istilahnya lu nggak menjatuhkan. Lu cuman yang lu bilang tadi, kalau udah itu mau rusak ya gue itu memang udah rusak, bukan gue yang ngerusak. Iya gitu emang udah rusak dia. Berarti lu kedepannya akan ada masih ada si Mamang Kuliner, terus sama Hanif KH channel gamingnya. KH yang channel gaming. Udah itu aja 2. Mungkin akan ada lagi, cuman sementara ini 2 dulu karena 2 aja gue susah ngandelnya ini. Karena masih sendiri kan. Iya masih sendiri. Terus kalau 5 tahun ke depan goals lo apa? Goals gue sih justru gue lagi siapin saat ini. Gue sih pengen bikin ini, Pak, kayak digital agency, ya kayak bikin iklan gitu. Karena emang masih nggak jauh lah ya dari masih satu genre. Iya, masih satu genre. Gue bikin sinematografi apa? Karena sebenarnya gue sebenarnya udah running dari tahun-tahun 2023-2022 gitu ya. Gue bikinin iklannya GrabFood waktu itu, konten-kontennya GrabFood. Iya, bukan iklan TVC ya, cuman ada konten digital, dia. Kan? Ya digital itu yang gue handle. Kobe gue yang handle. Terus pernah bikin juga iklannya Yoshinoya waktu itu gue. Yoshinoya. Terus abis itu pernah juga ada salah satu brand burger namanya Bar Burger. Itu awalnya Bar Burger tuh bukan gua pitching kayak gue bisa bikin iklan loh. Gue tuh nggak pernah nge-publish kalau gue terima bikin iklan. Tapi berawal semuanya dari klien endorse sama review. Jadi misalnya gue review Bar Burger waktu itu, Bar Burger gue review. Cuman sinematik di awalnya gue bikin niat. Si ownernya endorse gue dulu, manggil gue, endorse visit restonya, dia ngelihat kualitas videonya, dia ngerasa suka gitu kan, terus dia ngajak bisa nggak kita kerjasama ke yang lebih advance, lebih lanjut, gue mau bikin iklan sama lo. Akhirnya waktu itu bikin iklan tapi di studio gue, cuman minusnya waktu itu makanya gue kenapa sekarang yang lagi gue bangun tuh studio gue di Cinere, itu gue pengen bikin proper ada exhaustnya. Jadi kalau di tempat sekarang ini kan tadinya emang kamar, gue jadiin studio. Lu bayangin waktu itu gue syuting iklan burger yang mana iklan burger ini pasti ada bakar patty-nya kan. Bakar patty di kamar gue. Asap kemana-mana ya? Pakai wallpaper. Asap kemana-mana. Selesai syuting, mau tau nggak? Selesai syuting. Kamar gue wallpapernya bau daging semua. Sumpah. Dan itu sumpah jelek banget. Lagi syuting udah selesai buat scene bakar sekian detik doang. Itu saat gue malu banget ngeliatnya sumpah. Itu kan asap ngebul ya. Dibuka pada batuk-batuk di studio gue. Akhirnya tunggu asap dulu ya. Ada bosnya, ada kru-krunya pada keringetan mukanya, pada kusam kena asap. Nunggu asap hilang dulu, kipasin bang gitu. Cuman mereka ngeliat hasilnya puas kan? Ngeliat hasilnya puas. Nah itu kru-krunya dari mereka apa dari lo? Jadi gue tuh waktu itu cuma ngerjain 2 orang. Gue biasanya 2 orang 3 orang karena sebenarnya kalau lagi syuting itu capeknya cuman yang mindahin ini setting doang. Tapi pekerjaan yang kayak nyusun storyline itu udah gue handle semua. Nah, storyline lu bikin storyboard berarti? Gue gambar pakai pensil sendiri. Lu bisa gambar? Gak bisa, tapi gue gak bisa. Tapi gue gini Pak, sekarang tapi udah ada ini ya, udah ada, lu tau gak sih chat GPT? AI ya. Iya udah ada AI loh, yang kalau misalnya lu ketik pengen storyboardnya apa dia bisa munculin sesuai gitu. Sampai gambar juga ya? Sampai gambar loh. Nah waktu itu video juga bisa. Kalau gue waktu itu gini, gue misalnya gini, ada scene orang megang gelas ya. Kan gue gak bisa, paling susah gambar tangan ya. Gambar tangan tuh susah. Gue kadang-kadang kalau gambar sendiri anjir cacat banget anjir, ini tangannya jadi kayak gini kan. Gue ada gambar orang megang gelas, ini gue foto dulu Pak, cekrek, terus gue samain pelan-pelan. Jadi gue foto, gue ngeliat kalau megang gelas tuh gimana sih posisi jarinya gimana. Lo literally gambar? Gue gambar literally pakai pensil. Wah itu susah banget nih, bayangin gue nggak bisa gambar, tapi harus gimana caranya klien gue paham. Ngerti, iya. Ini orang gila sih. Gue gambar pelan-pelan, terus habis itu udah jadi, kalau udah oke. Jadi pertama yang gue lakuin tuh kirim storyline lu, storyline dari kliennya oke, baru gue gambar. Habis gue gambar, gue tebelin pakai spidol, gue scan, gue kirim. Wah udah oke nih mas, storyboardnya bisa langsung hajar syuting. Biasanya ada juga sih paling revisi dikit, misalnya bagian sini minta ditambahin dong mas, karena produk kita kan pengen ditambahin yang mau di point out itu si juicy-nya. Misalnya bagian sini ada dong, misalnya dagingnya lagi juicy atau apa. Nah itu biasanya gue tambahin gambarnya atau apa. Nah kayak gitu, misalnya dari storyline udah,
gambar udah, skrip VO pun gue yang buat. Anjir. Ini orang VO. gila loh. Lu udah kayak PH cuman gila, tapi gue sendiri. Nah waktu itu skrip VO-nya itu gini, dia cuma ngasih unique selling point dari produknya. Misalnya waktu itu Kobe itu punya mie instan namanya Jiwa Pagi. Itu dia launching produk baru. Terus abis itu sumpah ini gue bener-bener gue gak tahu ada otak gue itu kerjanya emang lagi gila banget. Dia minta suasananya hutan. Lu bayangin gini, dia ini klien ini punya budget tapi budgetnya tuh yang gak segede gitu. Tapi gue disuruh mikir gimana caranya dengan budget yang ada, tapi mereka bisa dapat gini, suasananya tuh agak yang, karena branding mie-nya tuh gini, Jiwa Pagi itu berarti suasana paginya mesti dapat dan dia mie-nya tuh mie sehat, jadi pengennya tuh ada dedaunan suasananya. Mau tau gak gue ngapain? Dengan budget yang ada, gue jadiin studio di rumah gue. Lu tau gak sih yang buat backdrop kalau orang nikahan yang kayu-kayu? Iya. Yang kayu, tuh gue beli gituan. Gue tempel di studio gue tempelin bunga palsu, daun-daun palsu pak, jadi hutan pak. Studio gue. Ada gak videonya? Nanti tapi ya. Behind the scene-nya gak ada, cuman hasil videonya ada. Hasil videonya gue lihat ya nanti. Iya. Dan itu ya gue gitu, gue yang ngubungin, gue kan dia ini kan, gue kan di sana jadi yang di belakang kamera kan, jadi ya di belakang kamera kan justru. Dia talentnya itu cewek, gue yang ngubungin talentnya. Jadi yang bener-bener ya, gue hubungin talent koordinator. Lo gila sih. Pembuat VO, storyboard, director. Nah waktu itu untungnya, waktu itu gini, gue yang bikin naskah VO-nya dari unique selling point-nya kan. Makanya gue ngerasa, tapi poin positifnya apa ya? Poin positifnya karena gue udah biasa bikin skrip gitu, gara-gara bikin iklan kan. Jadi kalau ada endorse, mas minta storyline itu kayak buat jadi praktis lo ya di situ iya, ya. jadi gue ngerasa kayak gampang. Oh ya udah. Jadi banyak PH yang bukan owner sih yang injek-injek tapi bawahannya yang kayak mereka nyari talent ya misalkan. Talent udah dapat, klien suka sama talent yang ini. Terus misalkan ada wardrobe, ada makeup. Nah, wardrobe ini tuh kayak kesannya tuh udah bestie banget nih sama orang PH gitu. Terus gue itu kayak diinjek-injek kayak misalkan gitu. Baju lo yang ini bawa ya, yang ini. Terus misalkan gue lagi ganti baju, gue gantung baju di gantungan. Gue kira kan emang itu tempat gantungan baju dong. Talent nggak boleh ya gantung baju sini, sana tuh di gudang. Gue dari situ gue langsung bilang, gue ingetin, gue masih inget tapi gue nggak tahu namanya ya. Itu yang anak wardrobe itu. Iya, rambutnya pendek. Gue sampai bilang, lo mungkin 5 tahun 10 tahun lagi masih ada di sini dan mungkin akan kehilangan job lo. Tapi lo akan lihat ya nanti. Gue akan bikin PH pas lo ngelamar jadi wardrobe, gue injek lo. Orangnya pernah ngehubungin lo lagi gak? Gak kan, dia tuh nggak sebenarnya dia tuh nggak ada hubungan sama gue juga karena kan dia kerja sama PH kan. Cuman tuh dulu tuh anak wardrobe, nggak semua sih, banyak yang baik juga. Anak wardrobe sama makeup tuh ada yang kayak udah bestie banget sama PH, yang kayak setiap itu dipakai terus. Jadi dia merasa udah ini PH gue gitu. Jadi dia tuh bisa berhak semena-mena sama talent. Biasanya talentnya yang masih kecil digituin. Kalau kayak talent-talent udah dewasa nggak sih, nggak berani kali gitu. Mantap, ini podcastnya kayak lama banget ya, 1 jam 40 menit. Tapi seru banget loh. Bisa jadi 2 episode ini. Lumayan tapi kan tadi kan banyak yang dipotong-potong. Makanya aku lanjutin. Kan gak mungkin ya yang tadi dimasukin. Tapi bisa jadi 2 segmen tuh. Lu kan pertama tadi ngomongin games, sekarang lebih ngomongin yang food vlognya. Food, iya benar. Bisa jadi 2 segmen. Kece. Thank you banget loh. Iya, thank you banget Bella, Bang Gary buat sharing sessionnya. Ini tiba-tiba banyak laler dari mana sumpah. Pas buka pintu tadi. Sumpah. Sampai aku ngeliatin tadi si Hanif tapi gak nyadar loh ada lalat di sini. Nyadar. Oh nyadar tapi gue gengsi aja kayak wah depan kamera nih pelan-pelannya. Gitu. Thank you banget Hanif Mama Kuliner udah mau main kesini. Podcast serius nanya. Dari tadi aku gak ngomong serius nanyanya lupa. Sekarang berarti serius nanya. Enggak udah selesai. Terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe channelnya Mamang Kuliner. Bisa situ juga. Oke, siap. Di situ. Mamang Kuliner. Nanti aku bakal taruh linknya di bawah. Ya, tunggu juga kita bakalan mabar COD. Mabar sama Hanif ya? Atau Helldivers. Nah, iya boleh. Bye.